Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Arin Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 9. Pada malam harinya setelah sholat Isya, Pak Karyo memanggil Arin ke serambi depan. "Rin, ini uang pembayaran kambing Bapak. Kamu besok kembali ke pengadilan agama untuk melanjutkan berkasmu agar segera diproses. Bapak mau semuanya cepat selesai," ucap Pak Karyo. Arin menerima uang senilai 2 juta yang baru Pak Karyo dapatkan dari pedagang kambing. "Makasih ya Pak, ternyata mengurus perceraian itu butuh waktu yang lama ya Pak. Harus warawiri ke pengadilan." Arin jadi kasihan sama Bapak kalau harus ikut terus, biar besok Arin berangkat sendiri saja Pak. "Yakin? Insya Allah," jawab Arin tegas. "Yowis kalau begitu, Bapak besok mau ke Lomanis. Bude meminta Bapak buat bersihin kebun belakang rumahnya," ucap Pak Karyo. "Iya Pak." Arin memasuki kamarnya, meletakkan uangnya di dalam laci lemarinya dan bersiap tidur. "Pak, Arin nggak apa-apa dibiarkan berangkat sendiri," ucap Bu Narsi setelah Arin masuk. "Nggak apa-apa Bu, Arin kan sudah pernah ke sana sama Bapak kemarin. Insya Allah nggak apa-apa. Bapak mau sekalian berkunjung ke rumah abang Bapak yang pada di Lomanis itu." Pak Karyo adalah anak dari 5 bersaudara. Ayah dari Arin ini, adalah anak bungsu satu-satunya yang masih tinggal di desa yang jauh dari keramaian. Rumah yang ditempati Arin adalah rumah warisan dari kakek Arin yang sudah tiada. Sedangkan sawah dan beberapa kebun yang digarap Pak Karyo sekarang, adalah milik salah satu saudara Pak Karyo yang tinggal di Lomanis. "Semoga saja semuanya bisa berjalan dengan lancar dan segera selesai ya Pak, Ibu gak tega melihat anak kita seperti itu," ujar Bu Narsi. "Apalagi Bapak Bu, anak yang kita besarkan dengan penuh kasih sayang harus tersakiti dan diperlakukan seperti itu. Kalau nanti Buyu kesini bagaimana Pak?" "Bagus kalau dia kesini, biar nanti sekalian Bapak beritahu kesalahannya, biar nyadar dia." Sudah untung Arin mau mengurus anaknya dari bayi sekarang biar dia rasakan bagaimana beratnya mengurus anak seperti yang Arin lakukan selama ini, ucap Pak Karyo. "Sebenarnya kasihan juga si Agam Pak, dia sebenarnya masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, bahkan yang ibu lihat, dia sangat menyayangi Arin." "Bagaimana tidak sayang Bu, lawong Arin yang ngurus dia dari kecil, bapaknya aja yang nggak tahu diri," ucap Pak Karyo tegas. "Sudah jadi peradaban ya, Pak. Anak selalu jadi korban keegoisan orang tua yang bermasalah. Ya, mau bagaimana lagi? Memang sudah begitu adanya," ucap Pak Karyo pasrah. Sejatinya ia juga sangat menyayangi Agam walau dia bukan cucu dari anaknya sendiri. Menurut Pak Karyo, Agam adalah anak yang baik, ramah dan santun. Maka dari itu, setiap ia berkunjung selalu saja menyelipkan beberapa lembar uang jajan untuk Agam. Pagi-pagi sekali setelah sholat subuh Pak Karyo sudah siap untuk berangkat ke Lomanis. "Bu, Bapak pergi dulu ya, takut kesiangan." Pak Karyo lebih dulu bersiap pergi ke Lomanis dengan menaiki sepeda ontelnya. Sebenarnya bisa saja naik bis, tapi Karyo lebih suka menaiki sepeda. Lebih sehat dan tentunya hemat ongkos katanya. Karyo pamitan dengan istrinya dan Arin, "Hati-hati ya Pak, aja banter-banter ngebut-ngebut," ucap Bu Narsi. "Iya, Ibu santai saja. Bapak ini diam-diam pembalap pada zaman masih muda," ledek Pak Karyo pada istrinya. "Zaman apa? Sekarang kan Bapak sudah tua. Kenapa nggak pakai bis saja lebih aman?" sahut Arin. "Iya, Bapak ini bikin kita khawatir pergi ke Lomanis pakai sepeda," timpal Bu Narsi. "Ora popo Bu, gak usah khawatir gitu, ya sudah Bapak pergi dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Bu Narsi dan Arin. Karyo menaiki sepeda, mengontel perlahan sepeda legend warisan ayahnya.
Tak begitu lama kemudian Arin pamit sama ibunya. Bu, Arin juga pergi dulu ya. Mau langsung ke pengadilan agama. Petik 2. Iya, hati-hati. Arin mencium takzim tangan Bu Narsi dan pergi ke kota dengan perasaan yang sedikit berani. Sejatinya jika sendiri begini, ia takut. Arin berjalan melewati jalan setapak tanah yang sudah membentuk jalan itu menuju ke tempat pemberhentian bis di tepi jalan raya besar. Perjalanan untuk sampai ke pengadilan agama tidaklah mudah, harus naik ojek atau kalau tidak bis jurusan Cilacap Sidareja. Dari terminal samping Pasar Tanjung, menaiki angkot jurusan Pasar Gede dan barulah bisa sampai di tempat tujuan. Terima kasih, Pak. Arin memberikan uang pecahan Rp6.000 pada supir angkot. Arin mampir membeli air mineral ukuran kecil di kedai pinggir jalan untuk berjaga jika nanti ia haus saat di dalam ruang PA. Langkah kaki memasuki gedung yang dianggap horor ini. Arin yang kemarin sudah ke sini untuk mendaftar gugatannya masih terkendala biaya. Jadi hari ini, ia kembali untuk membayar semua kelengkapan dan biaya yang hendak dikeluarkan. Arin hanya bisa memakai jalur pribadi tanpa pengacara karena uang yang ia pegang sekarang sangat minim. Ia takut, nanti akan merepotkan Pak Karyo lagi. Arin akan mencoba melewati semua ini dengan apa adanya saja. Selesai urusan dari dalam, Arin kini keluar gedung. Ia hanya tinggal menunggu surat pengadilan untuknya dan Bayu yang sebentar lagi pasti akan sampai ke rumahnya. Loh, ketemu lagi Mbak. Arin menengok ke arah suara, dan lelaki yang kemarin bertemu di minimarket kini bertemu kembali di saat yang sama ketika Arin pulang hendak menunggu angkot datang. Mas yang kemarin bantuin saya ya? Tanya Arin takut salah orang. Iya, kemarin mbaknya buru-buru, jadi saya belum sempat berkenalan. Oh ya, nama saya Kaisar, boleh tahu nama mbak? Saya Arin, mas kerja di sini. Kok ketemunya bisa selalu di sini? Tanya Arin asal. Kebetulan saja kali mbak. Saya hanya sedang mampir ke suatu tempat di kota ini. Kalau boleh tahu, di mana mbak tinggal? Saya tinggal jauh di sebuah desa di kabupaten ini. Kalau masnya tinggal di mana? Lanjut Arin. Saya tinggal di Purwokerto, kebetulan ada urusan di kota Cilacap ini, sekitar 1 minggu yang lalu. Boleh saya minta nomor HP mbak Arin? Tanya Kaisar. Saya nggak punya nomor ponsel. Ah, masa? Di zaman seperti sekarang, masih ada orang tanpa ponsel. Menarik sekali, kalau begitu biar saya antar Mbak Arin pulang, tawar Kaisar. Memang begitu adanya mas. Kalau begitu, biar saya antar Mbak pulang. Buat jaga-jaga siapa tahu nanti pas saya berkunjung lagi ke kota ini, saya butuh bantuan jadi saya bisa langsung ke rumah Mbak, ujar Kaisar. Besok saya sudah kembali ke Purwokerto untuk kembali bekerja di sana. Sayang kalau hanya mengenal sepintas tanpa tahu identitas maupun alamat rumah Mbak Arin. Panggil Arin saja mas. Lebih enak, ucap Arin saat merasa risih dengan panggilan, Mbak, yang diucapkan Kaisar. Baiklah, Arin. Mari saya antar pulang, please, ucap Kaisar dengan nada memohon. Oke. Tapi jangan menyesal kalau sudah tahu tempat yang aku tinggali nanti tak semulus dan seindah pipi bayi, ucap Arin sedikit bercanda. Ternyata Kaisar lelaki yang ramah dan supel. Sehingga mudah bagi Arin beradaptasi dengan Kaisar. Lebih menyesal kalau saya tak bisa tahu alamat rumahmu. Sebentar, saya ambil mobil dulu di parkiran sana, ya. Arin mengangguk dan berdiri menunggu Kaisar mengambil mobilnya di depan minimarket. Sebenarnya ingin sekali menolak, tapi melihat wajah Kaisar yang antusias ingin mengantarnya membuat Arin tak tega mengatakan jangan ikut. Bab 10. Tak lama kemudian HP Kaisar berdering. Halo, Kak jemput aku ya? Oke, Kakak jemput, ucap Kaisar di dalam panggilan ponselnya. Rin, kita mampir ke Green Cafe bentar ya. Jemput adik saya dulu, nggak apa-apa kan? Baik, Mas. Kaisar membelokkan setir menuju Green Cafe. Kenzi yang sudah menunggu di depan kafe merasa kesal karena terlalu lama menunggu mobil jemputannya. Lama amat kah? Gerutu Kenzi. Kenzi membuka pintu dan masuk tanpa melihat ada Arin di belakang. Arin merasa tak asing dengan suara lelaki itu,
lelaki yang pernah menjadi lawan lomba sains antar sekolah. Kenzi menengok ke belakang dan melihat ada Arin seketika kaget. "Loh," ucap Kenzi kaget. Arin hanya tersenyum tanpa menanggapi lagi kekagetan Kenzi padanya, karena ia sudah tahu jika Kenzi memang lelaki yang pernah ia kalahkan dalam olimpiade antar sekolah. Kakak bawa wanita dalam mobil kakak tanpa bilang ke Ken, "Wah bahaya ini, kakak nggak beres, harus dilaporkan Kanjeng Mami." "Heh, sejak kapan kamu numpang di mobil kakakku?" ucap Kenzi dingin. Kaisar menjewer telinga Kenzi hingga ia meringis kesakitan. "Au, sakit kak, apaan sih?" Ken kancu matanya, "Kok dijewer? Maaf kalau saya merepotkan, bisa turunkan saya di sini saja mas," ucap Arin lirih. Sebenarnya ia tak enak jika melihat kakak beradik ini bertengkar gara-gara dia. "Jangan dengerin adik saya ini, dia memang seperti ini, kalau dia ngomong nyebelin, nggak usah didengerin," ucap Kaisar membuat Kenzi melirik sengit kakaknya. "Loh, ini bukan jalan kita pulang kak. Kita mau kemana?" tanya Kenzi bingung. "Antar Arin pulang dulu, lagian kita kan mau langsung pulang ke rumah Bude Indri." "Biar sekalian," ucap Kaisar. "Oh, ya udah. Kamu Arin, anak SMK Tunas Bangsa yang pernah menyingkirkan saya menjadi juara pertama, kan?" tanya Kenzi. "Iya, masih ingat kak? Masih lah, kamu yang bikin aku jadi diputusin pacarku gara-gara kalah lomba dan hanya juara 2. Kaisar hanya melirik ke arah adiknya dan Arin dan membiarkan mereka berbincang agar terdengar tidak sunyi ketika di dalam mobil. "Itu sudah lama banget loh kak, hampir 10 tahun, kakak masih ingat saja," timpal Arin. "Iya masih lah, otak aku ini aslinya cerdas. Hanya kamu kayaknya lebih unggul karena jago kandang. Mana ada, di tempat lain juga saya selalu juara, tapi ya, nggak selalu juara 1. Tapi Arin tetap bersyukur, bisa mendapatkan juara. Walau kini semua gelar juara itu tak ada artinya lagi, keluh Arin menunduk. Sangat disayangkan memang, semua yang ia raih saat masih sekolah dulu, kini tak ada artinya. Setelah lulus sekolah, Arin membantu Narsi berjualan di pasar dan akhirnya memutuskan menikahi Bayu. Pernah ada tawaran kuliah dan kerja, tapi itu di luar kota. Orang tua Arin tak menyetujuinya karena anak gadis seperti Arin yang masih polos rawan kejahatan jika berada di luar. Mobil memasuki area Jeruk Legi. Daerah yang masih dibilang desa ini, tampak sudah ramai dibangun beberapa rumah dan gedung. "Belok kiri, Mas," ucap Arin menunjuk ke pertigaan. Mobil berbelok dan menanjak melewati jembatan Sungai Bloke menuju desa Sawangan. "Belok kiri, yang ada pom bensin mini itu," ucap Arin membuat Kenzi kesal. "Belok kiri terus, kapan sampainya? Rumah kamu di atas gunung atau bagaimana?" protes Kenzi. "Ken," sahut Kaisar. "Iya kakak, gitu aja sewot." Kenzi memilih menyilangkan dadanya melihat ke arah jalan yang sudah memasuki pedesaan. "Masih jauh, Rin?" tanya Kaisar. "Enggak, tapi nanti kayaknya mobil nggak bisa masuk. Akses ke dalam itu hanya bisa dilalui dengan sepeda kalau tidak jalan kaki." "Benar-benar gadis desa," umpat Kenzi. "Nanti Arin turun di sebelah pohon jati depan, Mas mau mampir?" tanya Arin. "Boleh, jika diizinkan," jawab Kaisar. Mobil sampai di sebuah desa yang tampak sepi dan jarang ada rumah dibangun. Arin turun dan Kenzi masih di dalam enggan mengikuti Kaisar dan Arin. "Kamu nggak turun Ken?" tanya Kaisar. "Enggak, Ken tunggu sini saja. Jangan lama-lama kak." "Oke." Arin dan Kaisar berjalan melewati parit dan ternyata rumah Arin benar-benar ada di sebuah kampung. Sandal yang dipakai Kaisar pun sampai tertinggal di belakang karena jalannya lumayan becek. "Wah, bisa gini ya? Hahaha, kamu nggak susah jalan di tempat begini tiap hari?" tanya Kaisar. Arin yang melihat Kaisar kesusahan berjalan memilih membantunya menarik sandal yang tertinggal di jalan lempung. "Udah biasa, Mas. Sini Arin bantu, lagian Mas kayak ini mau-maunya ke rumah saya. Susah loh, aksesnya." "Rumahmu yang mana?" tanya Kaisar. Arin menunjuk sebuah rumah berdinding kayu yang tampak sederhana. Ada banyak tanaman cabai, tomat,
terong dan juga kayu yang bertumpuk di samping rumah. Asap tampak mengepul dari belakang dan samping rumah Arin. Aroma padi damen yang terbakar membuat Kaisar merasa benar-benar damai. Benar-benar pemandangan yang bagus, baru kali ini melihat kampung yang masih alami seperti ini, ucap Kaisar takjub. Kalau di daerah saya masih desa, tapi ke depan sana sudah banyak gedung dan minimarket. Bentar ya, saya cari ibu, ucap Arin saat sudah sampai di depan pintu rumahnya. Assalamualaikum, Bu. Arin pulang. Ibu di belakang, Rin. Kamu masuk saja, pintu nggak dikunci, teriak Narsi dari dalam rumahnya. Arin membuka gagang pintu dan mempersilahkan Kaisar duduk. Tunggu sini, Mas. Biar Arin ambilkan minum. Kaisar mengangguk sedangkan Arin bergegas ke belakang. Bikin minum buat siapa, Rin? Tanya Narsi yang baru selesai memberi pakan basurnya. Teman, Bu. Tak sengaja tadi ketemu di jalan dan anterin Arin pulang, jawab Arin. Bu Narsi ikut ke depan untuk menghormati tamu yang datang bersama Arin. Siang Nak. Wah, terima kasih sudah berkenan mampir dan mengantar anak saya. Maaf ya, sudah merepotkan, siapa namanya Nak? Sambut Narsi ramah. Kaisar, Bu. Kebetulan tadi lewat, dan ketemu Arin lagi di tempat yang sama. Jadi nggak merepotkan, balas Kaisar. Kenzi yang kesal menunggu Kaisar lama di dalam mobil akhirnya menyusul ke rumah Arin. Assalamualaikum, salam Kenzi. Waalaikumsalam, jawab mereka kompak. Kak, ditungguin malah ngakar di sini. Ayo, pulang. Entar keburu malam, ajak Kenzi. Bentar lagi, ini tehnya belum diminum. Iya, Ken. Duduk dulu, nanti saya bikinin teh juga, mumpung ketemu di sini, Imbu Arin. Adiknya iya, tanya Narsi. Iya, sahut Kenzi menyalami tangan Narsi. Pantas mirip, tapi kayaknya bukan orang asli sini ya. Bukan Bu, saya asli Jakarta. Hanya tinggal di Purwokerto dan sekarang lagi ada urusan di Cilacap selama 1 pekan. Besok, saya sudah kembali ke Purwokerto lagi, terang Kaisar. Arin membawa 1 cangkir teh hangat lagi di tangannya untuk Kenzi yang sepertinya tak sabar untuk pulang. Silahkan diminum, ucap Arin. Baru akan meneguk, suara lantang laki-laki yang akhir-akhir ini membuatnya rindu terdengar. Bu, Ibu. Agam memanggil nama Arin dengan lantang. Kaisar dan Kenzi tampak kaget saat Arin dipanggil anak kecil dengan sebutan ibu. Arin langsung keluar rumahnya dan melihat Agam yang berlari ke arahnya. Terlihat mertuanya dan Wisnu juga ikut mengantar Agam. Arin memeluk Agam erat dan menciumi pipinya, lalu mencium punggung tangan mertuanya walau mertuanya sepertinya enggan menerima sambutan Arin. Ibu kemana saja? Agam rindu, Agam mau sama ibu saja. Nggak mau sama ayah, ibu Agam yang baru jahat. Arin kaget saat mendengar Agam mendengar kata ibu baru. Tak lama kemudian Reni berkata, Arin, ibu kesini karena Agam memaksa ingin menemuimu. Kamu harus pulang sekarang, Agam membutuhkanmu, ajak Reni dingin. Maaf, Bu. Arin nggak bisa, ucap Arin. Kenapa? Kamu takut sama Susi? Tenang saja, jika kamu kembali Susi akan tinggal dengan ibu, lagian dia ini saudara ibu. Kenapa kamu tidak percaya sama suamimu sendiri? Tegas Reni. Tadinya ingin percaya, tapi melihat wajah ibu dan Mas Bayu yang nampak ragu, Arin jadi ikut ragu. Lagian tadi Agam bilang, ada ibu baru buat Agam. Kenapa masih datang ke rumah Arin jika sudah ada pengganti ibu bagi Agam? Kaisar dan Kenzi ikut keluar bersama dengan Narsi, mereka menyaksikan keributan antara Arin dan Reni. Apa perlu Bayu yang kesini buat jemput kamu, Rin? Ucap Reni. Tidak usah repot-repot Bu. Karena sebentar lagi Mas Bayu bukan lagi suami Arin. Apa maksud kamu Rin? Bukankah kemarin Mas Bayu sudah membuang Arin di depan ibu? Apa ibu lupa? Sekarang, ibu baru menyesal. Sombong sekali kamu Mbak. Mas Bayu tidak seserius itu mengatakannya. Kalau Mbak Arin tak mau kembali kepada kamu, jangan lagi bertemu Agam, ucap Wisnu tegas. Sepertinya adik dari Bayu ingin menggunakan Agam sebagai bahan untuk memperalat Arin. Apa-apaan ini? Timpal Narsi ikut membantu anaknya berbicara kepada tamu tak diundang ini.
Bersambung ke bab 11. Terima kasih telah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.